rokok dan politik. Apa sih hubungan rokok dan politik? Yuk sama-sama cari tahu. Politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ta politika, berarti yang berhubungan dengan negara. Akar katanya yaitu polites yang berarti warga negara dan polis yang berarti negara kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik memiliki 3 pengertian. Yang pertama, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Yang kedua, segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Yang ketiga, cara bertindak dalam menghadapi maupun mengatasi suatu masalah atau kebijaksanaan. Jadi, politik itu bukan hanya sekedar tentang partai, pemerintah, kampanye, atau pemilihan umum, tetapi dalam arti luas, politik juga dapat diartikan sebagai kebijakan atau siasat yang diambil pemerintah dengan suatu tujuan tertentu. Nah, karena sekarang kita sudah mengetahui pengertian dari politik, mari kita cari tahu apa hubungan rokok dan politik. Tentu, kita tidak asing lagi ya dengan benda ini. Ya, ini adalah rokok. Rokok adalah gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas atau daun nipah. Rokok memiliki berbagai jenis, bahkan rokok sudah memiliki bentuk elektriknya. Rokok diminati oleh berbagai kalangan, terkhususnya oleh kaum pria. Namun kita juga tidak jarang menemukan kaum wanita yang menggunakannya. Menurut Badan Pusat Statistik, rokok seolah-olah telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan pada tahun 2022 kemarin ditemukan bahwa ada sebanyak 28,26% penduduk dewasa di Indonesia merupakan perokok. Dan dari data WHO, Indonesia memiliki persentase perokok dewasa terbesar dibandingkan negara-negara lainnya. Jadi, tidak heran jika ada pandangan bahwa rokok merupakan pencetak profit terbesar bagi keuangan negara. Satu fakta yang menarik, pada tahun politik panas ini ternyata terjadi peningkatan produksi rokok loh. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2023, produksi rokok bahkan mencapai 30,31 miliar batang. Salah satu penyebabnya yaitu karena pada masa kampanye, banyak politisi yang membagikan rokok kepada konstituen. Namun, yang sangat disayangkan, para perokok mengabaikan fakta bahwa rokok sangat berdampak buruk bagi kesehatan, baik bagi perokok itu sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan, pada tahun 2022, WHO mencatat ada sebanyak 8 juta orang yang meninggal akibat rokok setiap tahunnya. 7 juta diantaranya merupakan perokok aktif dan 1,2 juta merupakan perokok pasif. Hal ini dikarenakan rokok mengandung 250 zat berbahaya, diantaranya karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia. Bukan hanya berdampak bagi kesehatan, menurut artikel yang saya baca di yankes.kemkes.go.id, rokok merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia karena tingkat konsumsinya yang tinggi. Kementerian Kesehatan mencatat ada 10 komoditas penyebab kemiskinan di Indonesia dan rokok menempati posisi teratas. Rokok juga menjadi komoditas yang sangat disenangi oleh masyarakat tingkat bawah. Bahkan, kata data 14 Desember 2023 mencatat rumah tangga miskin menghabiskan rata-rata Rp286.000 per bulan untuk rokok daripada untuk membeli bahan makanan bergizi untuk anak. Lalu, kalau semerugikan ini, kenapa rokok tidak dilarang untuk diproduksi atau diperdagangkan di Indonesia? Bukannya rokok ini salah satu jenis narkotika ya? Iya,
Iya, narkotika tingkat terendah karena rokok memiliki zat nikotin yang merupakan psikotropika stimulan. Sudah begitu, sudah banyak yang menjadi korban dari rokok, baik korban dari segi kesehatan maupun dari segi perekonomian. Lalu, kenapa rokok tidak dilarang untuk diproduksi atau diperdagangkan? Atau kenapa rokok legal untuk diproduksi atau diperdagangkan? Masih ingat kata-kata saya sebelumnya? Jadi, tidak heran jika ada pandangan bahwa rokok merupakan pencetak profit terbesar bagi keuangan negara. Menurut saya, pendapat ini tidak sepenuhnya salah, bahkan hampir benar. Menurut data pada tahun 2022, pendapatan cukai rokok mencapai 96% dari pendapatan cukai nasional. Ayo kita sama-sama hitung berapa kira-kira pendapatan negara dari pajak rokok. Misalnya, untuk produk gudang garam filter yang merupakan jenis rokok SKM. Perlu diketahui, jenis rokok SKM mempunyai tarif cukai per batang atau per gram Rp1.231. Untuk mengetahui jumlah cukai dari rokok, kita mengalihkan tarif cukai rokok dengan jumlah batang rokok. Jadi, 1.231 dikali 12 sama dengan Rp14.772 per bungkus. Jadi, jumlah cukai rokok gudang garam filter per bungkus sama dengan Rp14.772. Nah, karena kita sudah mengetahui jumlah cukai rokoknya, sekarang kita akan menghitung pajak yang akan dikenakan pada rokok gudang garam filter ini. Jumlah pajak yang akan dikenakan pada sebungkus rokok tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu 10% dari besar cukai. Jadi, 10% dari Rp14.772 sama dengan Rp1.477 per bungkus. Jika seseorang mengonsumsi rokok gudang garam filter sebungkus sehari, dalam 1 tahun jumlah pajak yang diterima negara sama dengan Rp539.105. Artinya, untuk satu orang yang mengonsumsi satu bungkus rokok gudang garam filter per hari, memberikan keuntungan pendapatan negara sebesar Rp539.105 per tahun, sedangkan ia sendiri menghabiskan uang sebesar Rp9.125.000 setiap tahun untuk membeli rokok. Cie, sudah uangnya melayang sekian juta, kesehatan juga ikut menurun, yang untung malah negara. Ini baru satu orang dengan satu bungkus per harinya, belum lagi yang setiap harinya harus lebih dari satu bungkus. Apalagi yang menggunakan rokok yang harganya sampai ratusan ribu. Bahkan, Badan Pusat Statistik menyebutkan realisasi pendapatan negara dari cukai hasil tembakau atau cukai rokok mencapai Rp218,6 triliun. Jadi, dengan jumlah sebesar ini, paradigma yang mengatakan bahwa rokok merupakan penyumbang profit terbesar di negara, menurut saya tidak ada salahnya. Dan tentu ini merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah tidak melarang produksi dan perdagangan rokok. Namun, meskipun begitu, pemerintah tidak lepas tangan begitu saja loh. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini. Misalnya, pemerintah mengadakan penyuluhan-penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok dan tentang pengelolaan keuangan. Langkah lain yang dilakukan pemerintah, misalnya menaikkan harga eceran rokok, mengenakan cukai pada rokok, mengadakan klinik berhenti merokok, pembatasan promosi dan iklan rokok, serta penerapan kawasan tanpa rokok. Dan menurut saya, inilah salah satu bentuk dari politik, yaitu
kebijakan atau siasat yang dilakukan oleh pemerintah dengan sebuah tujuan tertentu. Jadi, intinya salah satu kebijakan politik di Indonesia adalah tentang produksi dan perdagangan rokok. Pemerintah tidak melarang produksi dan perdagangan rokok, meskipun rokok memberikan banyak dampak negatif baik bagi kesehatan masyarakat maupun di bidang perekonomian. Karena di sisi lain, rokok memberikan dampak positif bagi pendapatan negara. Namun, meskipun begitu, pemerintah tidak lepas tangan begitu saja. Pemerintah mengambil berbagai tindakan-tindakan untuk menangani permasalahan ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.